kondisinya true. Kalau pakai else, ya berarti statement 2 dijalankan, yang else-nya itu. Itu sintaknya. Kemudian if else ini juga bisa terjadi nested if. Ya. Atau dia di dalam if ada if lagi. Contoh misalkan, ini nested if yang ada di dalam if. Karena nested if itu juga ada di dalam, bisa jadi ada di dalam else. Atau ada di dalam keduanya. Itu. Ini sintaknya. Contohnya ini. Di sini ada prosedur, ya, void hitung, di mana ada variabel angka yang isinya adalah 0,25 kali tugas ditambah 0,35 kali min ditambah 0,4 kali uas. Nilai akhirnya adalah n angka, variabel n angka. Kemudian di bawahnya ada if n angka lebih dari 85, berarti di sini 85-nya nggak ikut. N huruf sama dengan A. Nah, itu ada kurung kurawal buka dan tutupnya. Untuk estetika sebenarnya lebih baik kurung kurawalnya dipisahin ya, seperti yang di else if itu yang bawah. Supaya lebih gampang kita buat mencari mana yang salah. Jadi kalau di Python itu kan setiap kali if kita pakai tab, setiap kali if kita pakai tab, setiap kali kita perulangan kita pakai tab. Ini juga sama sebenarnya. Walaupun kalau kalian mau di pinggir semua, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya cuman itu tadi, dari estetika aja, segi estetika. Gitu ya. If, else if n angka di atas 70, ini ada ampersand 2 kali, itu adalah simbol dari n. Ya. N angka kurang dari sama dengan 85. Berarti di sini 85-nya ikut. Ya, berarti kalau nilainya 85, berarti nilai hurufnya adalah B. Ya, kemudian else if, ya, nilai angka di atas 55, n angka kurang dari sama dengan 70 adalah C, dan seterusnya sampai dengan else n huruf sama dengan E. Else ini udah nggak ada if-nya lagi, yang paling belakang, yang paling bawah itu nggak ada if-nya lagi. Kenapa? Karena kan di sini huruf D itu adalah n angka di atas 39. Ya, nilainya di atas 39. Berarti di bawah 39, ya mau itu minus berapa, ya 0, 1, ya nilainya adalah E. Gitu. Else itu ibaratnya yang udah dicek semua bener apa salah, ya udah yang pasti paling terakhir itu adalah paling benar. Gitu. Jadi kalau kata Sherlock Holmes itu, singkirkan semua kemungkinan, ya. Yang paling terakhir sisanya itu adalah kebenaran. Itu ada else-nya. Sehingga pada saat kita cetak dengan sistem output LN, maka nanti n hurufnya sesuai dengan apa yang dimasukkan di dalam n angka. Ini contoh lagi. Ya. Di sini menggunakan ibaratnya tadi kan ketemu nilai huruf ya, di sebelumnya kan kita ketemu nilai hurufnya. Nah, ini lanjutannya gitu. Kita punya char nilai sama dengan A. Ini berarti nilai berarti variabel nilai ini dikasih value A. Variabel nilai dikasih value A. Ya, kemudian kita punya string predikat. Nah, kemudian di bawahnya ada if nilai ini sama dengannya 2, sama dengan 2, tanda petik A. Ya. Kenapa di sini pakainya sama dengannya 2? Oh, karena ini membandingkannya
berupa char gitu, char atau string gitu. Biasanya kan sama dengannya 2. Oke, kalau sama dengan 1 bisa nggak? Kalau sama dengannya 1 bisa error biasanya. Ya, kalau di Python error. Kalau Iya. di Java itu nggak error. Oh, oke. Java nggak error. Jadi kalau misalkan saya masukin gini, if nilai sama dengan B predikat excellent, Excellent. itu bisa. Pertanyaannya sekarang, nanti keluarnya apa? Kalau saya tulis if nilai sama dengan B, kemudian maka predikat sama dengan excellent. Kalau ini program yang dijalankan, keluarnya nanti apa? Brandnya Outputnya aja, outputnya. sebentar. Jadi coba dipikir aja dulu, dikompil pakai otak. Tadi sama dengannya sama dengannya 1, terus Mm-mm, predikatnya sama dengan excellent. excellent. Nah, terus nanti kalau di ini jalankan, keluarnya apa? Cannot, Nggak keluar, Pak. Nggak keluar apapun gitu ya. mungkin errornya cannot convert char to string mungkin, Pak. Kurang tahu. Oke. Yang lain? Tadi nggak keluar apapun, oke. Boleh. Nggak apa-apa. Saya tampung semua jawabannya. Wong kan kita nggak langsung compile, gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau salah, jangan jangan takut. Apa outputnya? Outputnya adalah nilai titik 2 B predikat titik 2 excellent. Itu outputnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita pakai sama dengannya 1, ingat, itu adalah assignment. Pemberian nilai, Iya. pemberian tugas. Kalau sama dengan 1 assignment. Sama Iya. dengannya 1. Iya. Kalau sama dengannya 2, itu Comparing. berarti dia compare atau Iya. pembanding. Betul. Membandingkan 2 operan. Ya. Jadi cara bacanya adalah jika nilai isi dari nilai itu adalah A, nah maka predikatnya excellent. Excellent. Itu. Kalau cuma sama dengan doang, ya Jika nilai itu jika misalkan tadi kan saya nulisnya if nilai sama dengan B, ya. dengan B, ya. Jika B dimasukkan ke dalam nilai, nah berarti kan itu forever true. Itu forever true kalau kayak gitu. Jadi hati-hati cara penggunaannya. Kalau di Python itu udah pasti error karena itu nggak dikenali sama Python. Kalau ada sama dengan di dalam if sama Python itu dianggap error. Tapi kalau di Java, di C, C++, di PHP itu boleh. Kalau di PHP malah sama dengan sampai 3. Ya, if nilai sama dengan 3. Sama dengannya 3 itu berarti dia comparing nggak cuma nilainya aja, nggak cuma value-nya aja, tapi juga tipe datanya. Karena di PHP itu dia nggak mengenal tipe data sebenarnya. Jadi satu variabel tuh boleh diisi tipe data apapun. Oh, Kalau iya, di Java, kalau di Java kan nggak bisa. Di Java kan tipe datanya ditentukan, ya isinya harus itu. Makanya kalau kita kasih sama dengan 3 itu udah pasti error. Kalau di Java. Tapi kalau di PHP, nah itu bisa sama dengan 3. Jadi kalau misalnya kita punya variabel A, isinya ada 80 integer, ya. Terus kita bandingkan, ya, if A sama dengan 3, terus di dalamnya 80 tapi string, itu dianggap salah nanti sama PHP. Gitu. Jadi
harus benar-benar dipikirin apa yang kita mau membandingkan apa nih. Ya sebenarnya sama dengan 3 itu perlu nggak perlu sih. Perlu nggak perlu. Cuman memang kalau misalkan memang butuh banget tipe datanya harus sama, ya pakailah sama dengan 3. Tapi kalau enggak, ya cukup sama dengannya 2. Kayak di Java ini. Gitu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah switch. Switch itu kalau di dunia nyata kayak tombol, kayak saklar, kayak keyboard, kayak remote, kayak joystick. Itu adalah salah satu bentuk dari switch, salah satu implementasi dari switch. Jadi switch itu ada ini ya, default value-nya. Kalau misalkan keyboard nggak kita apa-apain, itu default value-nya adalah off. Ya kan, dia nggak melakukan apapun. Ya kan? Nah, di switch ini kita punya namanya ekspresi. Apa sih yang mau istilahnya apa sih yang mau dipencet? Ekspresi itu apa sih yang mau dipencet? Nah, terus case. Pakai kata kunci case. Kemudian constant. Nah, di dalam switch case itu kita nggak bisa pakai kayak di Java tadi yang apa namanya nilai lebih kecil dari 70, nilai lebih besar dari 85, itu nggak bisa di dalam switch case. Makanya kita sebut sebagai konstanta. Jadi nilainya harus bulat. Kalau misalnya untuk mencari nilai huruf dari nilai angka, pakai switch case bisa nggak? Ya bisa aja. Berarti kita harus nulis if nilai angka sama dengan 0, ya sama dengan 0, maka dia tidak lulus atau nilai hurufnya adalah E. Bawah lagi if else nilai angka sama dengan 1, maka nilai hurufnya adalah E. Ya, dan seterusnya sampai nilai 100. Ya, 100 if nilai angka sama dengan 100, maka nilai hurufnya adalah A. Ya berarti kita minimal harus ngetik 100 ini kan, 100 baris tambahan untuk if else-nya. Dan itu tidak bisa mengakomodir angka yang ada komanya di belakangnya. Kalau dia bentuknya adalah float, itu nggak bisa. Ya, jadi switch case itu harus kalau bilangan ya bilangan bulat, kalau huruf ya huruf, kalau string ya string. Kalau mau diakali bisa, tapi pakainya dia nanti OR. Ya, pakainya OR. OR itu tandanya kayak kalian pencet shift, yang di keyboard ya shift, terus yang atasnya backslash. Nah, itu garis lurus 2 kali. Kalau N tadi kan ampersand 2 kali. Kalau ini garis lurus 2 kali. Ya, case constant, titik 2, statement, titik koma, break. Yang harus ada adalah break. Ya, ada konstanta, kemudian statement diikuti dengan break. Kenapa harus pakai break? Karena break ini fungsinya nanti gunanya untuk menghentikan program. Dalam blok itu ya, dalam blok itu. Berarti kan dalam switch, ya berarti dalam blok switch itu nanti berhenti kalau kita kasih break. Kalau misalkan dalam satu kelas, kita taruh breaknya di luar, ya misalnya habis kelas, nanti ada break, nah itu programnya udah langsung berhenti. Tapi kalau di dalam kelas, ada segmen, ada switch, terus ada breaknya di dalam switch, ya udah nanti kalau misalkan kondisinya terpenuhi, ya berarti di dalam blok switch itu yang akan berhenti programnya. Lainnya tetap jalan. Contohnya begini, dengan apa namanya, contoh predikat tadi ya. Di sini ada switch, nilai, yang mau kita pencet itu apa? Ya nilainya. Yang mau kita cari itu apa? Ya nilai, variabel nilai. Kemudian case A, titik 2, predikat sama dengan excellent, titik koma, break. Case B, predikat sama dengan good, titik koma, break, titik koma, dan seterusnya.
Nah, default ini apa? Default ini kalau misalkan di if ya kayak else yang paling terakhir. Jadi kalau semuanya udah salah, ya udah paling terakhir itu udah pasti benar. Gitu sih. Jadi paling akhir adalah sistem output n nilai titik 2 nilai. Ini contoh kalau misalkan mau pakai inputan dari keyboard menggunakan kelas scanner. Kita bikin objeknya namanya in. Nggak mesti in sih, apa aja boleh. Yang gampang aja. Sama dengan new scanner dalam kurung system.in. In yang sebagai objek dengan in sebagai variabel itu beda ya. Yang di depan kan scanner spasi in, yang di belakang system.in. Itu beda ya. Itu beda variabel, satu objek, satu variabel. Kemudian cara panggilnya gimana? Nilai sama dengan in.nextLine. Kenapa nextLine? Karena tipe datanya dari nilai adalah string. Maka menggunakan nextLine. Tapi kalau tipe datanya integer, ya berarti in.nextInt. Begitu juga kalau dia float, dia double, nah itu next int, next double, next float, dan seterusnya. Kalau di Python kan semua inputan dianggap sebagai string. Makanya kalian harus melakukan casting. Itu. Kemudian ini sama yang lainnya, ya switch nilai, case, dan seterusnya, kemudian default. Default dapat diletakkan dimanapun. Nggak mesti paling bawah, paling atas juga boleh. Ya, tapi harus ada break-nya. Paling bagus sih di dalam default pun juga ada break-nya. Jadi mau taruh di mana aja tuh nggak masalah. Ini kalau perbandingan penulisan switch ya, diekuivalenkan dengan penulisan if else. Contoh ya, nilai switch sama dengan ekspresi. Nilai switch sama dengan ekspresi. If nilai switch sama dengan nilai 1, ya statement 1 yang dijalankan. Else if nilai switch sama dengan 2, statement 2 yang dijalankan. Ya itu tadi sama ya. Jadi kalau yang ini baris ke-8 sampai 14 ini dibikin kayak if, jadi kayak gini hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? So ini dari saya belum, Pak. Oke. Untuk yang switch sama if else. Oke. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Sini ada perulangan dengan while. Dalam Java itu ada 3 perulangan. Kalau di Python ada 2, for sama while. Kalau di Java ada 3. For, kemudian while, dan do while. Ya, ada 3. Baik, di sini, kalau while itu artinya kayak kita tuh, apa ya, mengulang, tapi kita nggak tahu berapa kali perulangan itu terjadi. Ya, berapa kali perulangan terjadi itu kita nggak tahu, makanya kita pakainya while. Nah, kalau for, ya kita looping, tapi kita tahu perulangannya itu terjadi berapa kali. Sedangkan do while, itu minimal kita ngerjakan 1 kali dulu, sebelum kita ngecek kondisinya benar apa salah. Oke, di sini perulangan dengan while, itu sintaknya adalah while dalam kurung kondisi, kemudian kurung kurawal, buka dan tutup. Kalau di Python nggak ada ya kurung kurawal buka tutup, langsung titik 2.
Kemudian statement 1 dan statement 2 yang harus dikerjakan apa. Nah, ini contohnya ini. Pengulangan dengan while. Di sini while max lebih besar dari 0. Sistem out penilaian angka yang ke i titik 2 max. I sama dengan i plus 1, max sama dengan max min 0. Lihat di atas, di baris kedua, ada statik, int max sama dengan 10, dan i sama dengan 1. Jadi i-nya dimulai dari 1, max-nya dimulai dari 10. Ini cara bacanya selama variabel max itu lebih dari 0, nilainya lebih dari 0, cetaklah angka yang ke i titik 2 max. Berarti dia akan cetak angka 1 titik 2 10. Ya, terus i sama dengan i plus 1. Berarti i-nya 1 ditambah 1. Berarti sekarang menjadi i-nya jadi 2. 2, iya. Ya, max sama dengan max min 1. Jadi max-nya 10 dikurang 1 jadi 9. 9. Balik lagi ke atas, ke while. Ya, selama 9 lebih besar dari 0, which is true, cetak lagi angka 2, i-nya kan 2 ya. Iya, Pak. Angka 2, titik 2, 9. Oh iya, max-nya tadi 9. Ya, 9 ya. Iya. Dan seterusnya sampai nanti angka adalah 10. Ya, max-nya adalah 1. Jadi tukeran. Jadi perulangan istilah ini kayak ngasih counter gitu. Ini perulangan ke 1 maksnya berapa, perulangan kedua maksnya berapa, perulangan ketiga maksnya berapa, dan seterusnya. Itu dengan while. Ini contohnya. Di bawah ada yang namanya C++, C++, bukan C++ ya, C++. Oh, nambah dengan 1. Ya, C++ itu sama kayak C C sama plus dengan 1. C plus 1. 1, iya. Ya, C sama dengan C plus 1. Itu adalah C++. Kemudian, kalau ini, max sama dengan max min 1, itu bisa juga kita ganti jadi max min min. Ya, itu artinya max sama dengan max min 1. Itu. Kemudian di sini ada perulangan dengan for. Ya, for itu kita tahu nih perulangannya itu berapa kali. Sintaknya adalah for statement titik koma. Statement itu istilahnya nilai awal ya. Initial value-nya berapa? Kemudian kondisinya apa yang harus dipenuhi. Statement 2 itu adalah counter. Statement 2 itu counternya. Kayak kalau di sini, C++ itu counternya. Counter yang akan mengurangi nilai C. Ya, C++ itu adalah counter yang mengurangi nilai C untuk while-nya ini tadi. Kalau for di sini, ya berarti statement 2 itu nanti akan mengurangi yang ada dalam kondisi counternya. Ya, kalau kita samakan dengan perintah while, itu statement 1 itu adalah initial value, while kondisi, ya kondisinya sama kan, di dalam for ada kondisi juga. Statement 3 itu dikerjakan apa? Ya, kemudian statement 2 itu adalah counternya. Kalau di dalam apa tadi? Di dalam while. Kira-kira gitu. Nah, ini contoh perulangannya. Contoh ini ya, maksudnya contoh cara kerjanya bagaimana. Jadi, I sama dengan 1 itu nilai awalnya. I kurang dari sama dengan 10. I kurang dari sama dengan 20 itu adalah kondisinya apa. I sama dengan I plus 1 adalah counternya. Jadi, yang akan menambah nanti yang ada di dalam kondisi. Jadi I-nya itu nggak boleh stuck. Ya.
Kalau perulangan itu kondisi itu nggak boleh stuck. Nah, kenapa? Karena nanti kita nggak bisa tahu ini loopingnya itu berhentinya kapan, alias looping forever. Terus kenapa kok looping forever? Ya, kenapa? Nanti dia akan yang pertama dia akan membebani prosesor. Yang kedua dia akan membebani RAM. Sehingga apa? Semakin lama loopingnya itu jalan, ya berarti nanti semakin banyak juga resource PC kita yang kepake, dan itu nggak bagus. Gitu, itu yang perlu diingat-ingat. Jadi kalau misalkan nanti kalian coding terus forever loop, nah perlu dicari nih yang salah, berarti ada kondisi yang counternya tidak jalan gitu. Counternya tidak menambah atau tidak berkurang sesuai dengan kondisinya. Gitu. Kalau I kurang dari 20, berarti kan I-nya harus nambah. Nggak boleh di situ-situ terus. Nggak boleh tambah berkurang malah. Kalau I-nya berkurang ya tambah looping, tambah banyak. Ya, ini kalau misalkan I sama dengan 1, titik 2, titik koma, I kurang dari sama dengan 20, titik koma, I sama dengan I min 1 gitu misalnya. Atau I sama dengan I kali 1. Udah itu forever loop udah pasti. Soalnya I-nya jadi 1 terus, dan dia di bawah 20 terus gitu loh. Padahal kita pengennya dia nambah counternya. Nah, ini contohnya menggunakan for, pakai cara yang tadi, seperti di while. Ya, punya max sama dengan 10, dan I sama dengan 1. Sebenarnya ini mubazir ya, ada I sama dengan 1 di atas, dengan I sama dengan 1 di bawah. Sebenarnya cukup, ya statik INT max sama dengan 10, I, gitu aja. Oke. Kemudian for, bawahnya langsung ya, for I sama dengan 1, titik koma, max lebih besar dari 0, titik koma, I sama dengan I plus 1, sistem out perinln angka yang ke I, titik 2, max, kemudian max sama dengan max min 1. Ini yang jadi counter apa? Yang jadi counter itu bukan I-nya, tapi jadi counter adalah max-nya. Untuk mengcounter, untuk menghentikan kondisinya. Kayak gitu. Jadi, I-nya itu pasti naik, tapi max-nya turun. Paham nggak sampai sini? I-nya nambah, tapi max-nya turun. Dan perulangannya berhenti pada saat max-nya sama dengan 0. Makanya ada max sama dengan max min 1 di bawah. Ini contoh lagi untuk for loop, karena sini ada 4 kelas, 1 main class, dan 3 void. Nah, di sini, 2 void dan 1 fungsi. 2 prosedur, 1 fungsi. Yang atas, itu adalah for int I sama dengan 0, I kurang dari 10, I plus plus, kemudian sistem out perinln for yang ke I. Kemudian memanggil prosedur where loop dan loop while. Di dalam while loop, itu mencetak angka juga dari 0 sampai 9. Ya, yang for di atas juga 0 sampai 9. Kemudian di loop while, nah ini ada do. Ya, do lakukan, ya dalam bahasa Indonesia kan lakukan. Lakukan ini selama I kurang dari 10. I-nya kan 0. Kemudian dia akan melakukan sistem out prinln do while I
dual yang ke I, kemudian ada tanda panah ini, get keterangan yang ke I. Nah, di sini ada function static string get keterangan int I, di mana int x, parameter x, di mana x nanti nilainya akan digantikan dengan I yang ada di dalam prosedur loop while. Jadi, if x lebih dari 5, return just yang ke x, else return biasa yang ke x. Kemudian balik ke baris ke-21, ada i++, kemudian while i kurang dari 10. Jadi kalau ini nanti dicetak lagi. Nanti kalau ini di running, nanti akan menghasilkan for 0 sampai 9, ya, itu dari blok 3 sampai 5. Kemudian while 0 sampai 9 juga, ya, akan ada pemanggilan metode di baris ke-6. Kemudian muncul gini, do while 0 sampai 5 itu adalah biasa, ya, do while biasa 0 sampai 5, dan do while just 6 sampai 9. Itu pemanggilan di baris ke-7, prosedur loop while. Itu cara kerjanya. Nah, ini perulangan dengan do while, seperti saya bilang tadi, minimal dikerjakan 1 kali dulu. Misalnya kita lihat di blok 16 sampai 22, sampai 23. While ini saya bikin I lebih besar dari 10. Ya, I lebih besar dari 10. Jadi dari atas, baris 17 itu int I sama dengan 0. Do, ini, kita lakukan ini. I++, while I lebih dari 10. Kalau kita pakai while biasa, blok 9 sampai 15, while I lebih besar 10, perulangan ini nggak akan dijalankan. Tapi kalau kita pakainya adalah do while, walaupun kondisi di bawah ini salah, walaupun kondisi while-nya ini salah, ya, tetap akan melakukan statement yang ada di baris 19 sampai 21. Itu kalau do while. Nih. Nanti contohnya pakai kasusnya sama juga. Ya kalau while-nya tadi ya, while-nya dijadiin max kurang dari 10, kurang dari 0. Ya udah, dia akan mencetak angka yang ke I titik 2 10. Kemudian I-nya berubah jadi 2, max berubah jadi 9. Terus ruangannya berhenti. Karena apa? Ya karena itu tadi max-nya kurang dari 0. Berarti dia kan minus. Gitu. Ini contohnya pakai do while. Yang int c sama dengan 0, do system out linear n, while yang ke c++, while c kurang dari 10. Jadi cara kerja while-nya, statement dijalankan jika kondisinya true. Kalau kondisinya salah, berarti looping-nya berhenti. Kalau do while, pokoknya dikerjakan 1 kali dulu, baru dia ngecekin kondisinya. Kalau kondisinya benar, dia berarti dijalankan terus. Kalau kondisinya salah, berarti programnya berhenti. Kemudian break. Break itu artinya menghentikan looping atau menghentikan satu baris program, satu blok. Ya. Jadi sebelum kondisi looping terpenuhi, looping bisa dihentikan dengan menggunakan kata kunci break. Contoh gini.
Ini kalau dijalankan, ya, kalau dijalankan, ini kan C-nya mulai dari 0. Kemudian C kurang dari 10. C plus plus. Berarti C-nya berubah jadi 1 dulu kan. Ya. If C adalah 7, maka dia break. Jadi pada saat C-nya itu nilainya 7, maka dia akan break. Else, kalau bukan, berarti sistem out bernilai N, while yang ke C. Berarti ini kalau dijalankan nanti, akan menghasilkan while 1 sampai 6. 7 ke bawah, 7 ke atas, itu tidak akan dikerjakan. Karena pada saat C-nya 7, dia berhenti. Loopingnya berhenti secara paksa. Kemudian yang satu lagi adalah continue. Ini di Python juga ada sih. Break sama continue. Continue itu berarti berhenti, tapi lanjut lagi. Ya, contoh nih, contoh. Contohnya di sini. Kasusnya sama, tapi hasilnya beda. Karena pada saat C sama dengan 7 itu continue, berarti dia akan mencetak angka dari 1 sampai 6. 7-nya nggak ada, Kemudian terus 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ini 7-nya nggak ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk yang do while itu Pak, berarti kan yang di dalam do itu dilakukan sekali, kemudian dia dicek kondisinya. Kalau nggak salah berarti kalau kondisi yang di do itu salah, dia tetap dijalankan berarti Pak? Atau Kondisi di while-nya yang salah. kondisi while-nya yang salah berarti? Ya, berarti itu tetap dijalankan 1 kali. Kalau salah dijalankan 1 kali. Enggak. Udah jalan 1 kali dulu. Kan udah jalan 1 kali. Terus dicek salah. Ya udah programnya berhenti. Loopingnya berhenti gitu loh. Okay. Kayak gini. Kita kasih contoh yang paling gampang. Untuk memahami for, while, dan do while. Kalau dulu waktu masih kecil ya, mungkin Anda pernah dihukum sama guru atau dihukum sama orang tua. Misalkan gini, hukumannya yang pertama, tulis saya tidak akan nakal lagi sebanyak 100 kali. Iya. Nah, itu pakai gitu, ya. for. Itu pakai for. Karena udah tahu ininya. Udah tahu kan, sampai 100 kali terus berhenti kan? Oke. Iya. Sekarang yang kedua, tulis saya tidak akan nakal lagi sampai bukumu penuh. Nah, bukunya isi berapa dulu nih? Buku isi 36, nah, buku isi 100, ya 100 gitu loh. Kita nggak tahu kan berapa kali kan ngulangnya. Iya. Dalam 1 lembar atau ada berapa baris. Sampai bukumu penuh. Sampai bukunya penuh. Kan belum tahu isi bukunya berapa gitu. Ya, isi berapa lembar, terus ada berapa garis-garisnya ya kan? Kita kan nggak tahu. Oke. Itu untuk yang while. While, ya. Kalau untuk yang do while, itu kayak gini. Sana nyemplung sumur. Kalau nyemplung sumur itu benar, maka jalankan terus. Kalau nyemplung sumur salah, ya jangan dijalankan. Tapi kan udah nyemplung duluan. Ya udah nyemplung duluan, salah. Ya, baru tahu kalau salah. Oh iya, salah ya. Oh iya, salah. Ya. Tapi kan udah terlanjur nyemplung gitu loh. Nyemplung, iya. Ya, itu namanya do while. Oh, berarti nanti besoknya nggak nyemplung sumur lagi gitu. Nah, gitu. Jadi bukan gitu, maksudnya gini. Kayak gini. Misalkan satu grup nih, satu kelas nih misalkan. Iya. Satu kelas disuruh gurunya, kalian nyemplung sumur. Orang absen nomor 1. Absen nomor 1 nyemplung. Udah nyemplung kan? Iya.
Terus orang nomor 1 bilang, "Duh Pak, ini salah ini, kok saya jadi nyemplung sumur, dia nggak bisa naik." Nah, yang urutan 2 yang seterusnya, dia nggak akan nyemplung dong, Iya, ya, karena paham. tahu kalau itu salah. Karena tahu itu salah. Iya, Oh, gitu. baik, Paham baik. ya? Paham Iya, ya? sekarang Oke. mulai paham dengan analoginya. Ya, oke. Kira-kira gitulah caranya memahami. Oke, kalau ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Yang lain? Ya, mungkin dari saya belum, Pak. Oke. Yang lain? Yang lain diam-diam aja nih. Kurang tahu juga. Lanjut, Pak, Pak. mau bertanya Pak, Oke, silakan. tapi yang tugas kemarin yang praktikum, Oke. nah itu yang nomor 2 kan ada analisa 2 program di atas terus Hmm. gambarkan alurnya, lah itu alurnya contohnya kayak gimana Pak? Alur dari programnya sebentar ya. Saya lihat dulu. Nah, alur itu maksudnya gini. Ini saya ambil contoh yang nomor 2 ya, poin 2. Menghitung 2 bilangan kompleks. Nah, itu eh, pemanggilannya itu apa? Memanggil kemana? Itu kira-kira. Eh, misalkan nih, awalnya kan saya pakai ini ya. Itu kan konstruktornya ada 1, 2. Nah, terus ada apa namanya? Ada function add dan ada konstruktor yang nggak ada functionnya lagi. Nah, itu cara pemanggilannya gimana? Lewat apa? Ini kok ada kompleks temp sama dengan new kompleks misalkan. Itu kok bisa begitu? Padahal kan ini ada dalam satu kelas, bukan beda kelas. Yang saya biasanya kasih itu kan beda kelas kan. Beda kelas itu artinya gampang. Kita bikin satu satu objek dari kelas yang berbeda, dari kelas yang nggak ada di situ gitu loh. 2 file lah ibaratnya gitu. Kalau Iya, ini kan pakai file. dalam satu file. Dalam satu file Oh, tapi ada metode utamanya. Metode utamanya itu kan main, main, iya. ya kan? Ada Iya, main, terus di dalamnya ada konstruktor, kompleks. Terus di kompleks. bawahnya ada kompleks add. Ada dua, ada dua parameter, kompleks N1 dan kompleks N2. Nah, itu pemanggilannya gimana? Itu yang perlu dianalisa, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Berarti dengan gambar dan anak panah gitu ya, Pak, untuk memperjelas. Boleh dengan cara apa aja, namanya menggambarkan tuh berarti boleh dengan, ya paling gampang sih dengan ilustrasi kan, pakai gambar, bukan dengan narasi gitu loh. Iya. Kalau dengan narasi, ya kalau bisa dengan narasi nggak apa-apa, tapi mendingan sih pakainya ilustrasi ya, kayak gambar gitu loh. Misalkan buat lingkari, ini manggilnya ke sini, ini ke sini. Gitu sih. Paham nggak tadi Mas yang nanya? Lumayan Pak. Oke. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Iya. Lanjut ya. Ya, Pak, silahkan. Ini ada nested class. Nested itu berarti bersarang. Berarti kelasnya bisa ada kelas di dalam kelas. Kelas di dalam kelas ya, bukan kelas, terus ada kelas lagi. Beda-beda, ada 2 kelas yang sama dalam satu file, itu bukan. Ya, tapi kelas di dalam kelas. Ya, kita ada namanya, ada 2 macam nested class di dalam Java. Itu yang pertama adalah non-static nested class alias inner class. Yang kedua adalah static nested class. Contoh di sini ya.
kelas hewan, di dalamnya ada herbivora dan karnivora. Jadi herbivora sama karnivora itu ada di dalam skopnya kelas hewan. Ada di dalam kurung kurawalnya gitu loh. Ya, ada dua ya. Yang pertama adalah static class sama non-static class. Kalau yang pertama kita bahas yang static class ya. Static inner class namanya. Jadi static class itu kelas yang ada di dalam kelas yang ada kelas bersarangnya itu dikenal sama outer class atau kelas luar. Dan hanya kelas bersarang yang bisa dijadikan static. Static class bersarang tidak memerlukan referensi kelas luar, tetapi kelas nested non-static memerlukan referensi kelas luar. Nah, kelas dalam atau inner class, ya, inner class dapat mengakses anggota outer class, static dan non-static. Nah, kelas static tidak dapat mengakses anggota non-static dari outer class. Hanya bisa mengakses anggota static outer class yang ada di dalamnya. Ya, nggak bisa mengakses anggotanya dari anggota non-static dari outer class, tapi bisa mengakses anggota static dari outer class. Jadi beda ya. Anggota member non-static member sama static member itu beda. Nanti pas di contohnya kita lihat. Sebuah instance dari inner class tidak dapat dibuat tanpa sebuah instance dari outer class dan inner class. Dapat merujuk data dan metode yang didefinisikan di outer class di mana ia bersarang. Jadi, tidak perlu melewati referensi objek ke konstruktor dari inner class. Nah, ini contohnya. Kelas luar, di dalam kelas luar ada kelas tengah, di dalam kelas tengah ada kelas dalam. Jadi, kelas luar itu nggak bisa mengakses kelas tengah. Ya, nggak bisa mengakses kelas tengah. Tapi kelas tengah bisa memanggil metode cetak luar yang ada di dalam kelas luar. Ya, kemudian kelas dalam itu bisa mengakses cetak luar, cetak tengah. Tapi cetak tengah nggak bisa mengakses cetak dalam. Tuh, ini agak tricky ini. Jadi perlu pemahaman yang benar. Nah, ini tadi kan ibaratnya kayak library-nya. Nah, ini main kelasnya. Public class test luar. Nah, di sini ada void main. Kemudian kita panggil kelasnya ya, namanya kelas luar. Kita bikin objek namanya L. Terus sama dengan new luar. Ya, new luar. Kemudian kita bikin satu lagi luar dot tengah. Ini kita mengakses ini ya, luar dot tengah. Kita mau bikin objek dari kelas tengah. Jadi mengaksesnya adalah luar dot tengah. T sama dengan L ya, luar dot new tengah. Kemudian kalau kita mau bikin objek dari kelas dalam, nanti luar dot tengah dot dalam B sama dengan T dot new dalam. L dot cetak luar, T dot cetak tengah, D dot cetak dalam. Sampai sini udah mulai mubeng. Iya. Tapi kalau untuk yang luar dot tengah itu berarti
mengakses dari luar dulu, dan mengakses ke tengah gitu ya Pak maksudnya? Luar, dot tengah. Luar Enggak. tengah ya. Kelas utamanya kan luar Kelas sebenarnya. utamanya luar. Ya, kelas utama itu tuh luar. Jadi kok kelas tengah itu kan ada di dalamnya kelas luar kan? Iya, di dalamnya. Nah, berarti dia harus panggil dulu kelas luarnya. Oh, urut dari terluar. Iya, dari paling luar. Luar, dot Luar, tengah. dot tengah. Kemudian T itu sebagai Baru dibikin objek. bikin objeknya, iya. Berarti kalau misalkan kasusnya adalah hewan gini, Hewan, kalau kita mau bikin objek dari kelas herbivora, ya berarti kita panggil hewan dulu. hewan dulu dot herbivora. Herbivora, baru nama objeknya apa? Kambing misalkan. Iya, misalnya kambing. Nah, new-nya new apa? New herbivora. New herbivora. Iya, bukan new hewan. Kalau new hewan beda lagi nanti. Bisa, new hewan bisa. Tapi beda lagi. Kalau kita new hewan kan udah biasa ya, kita kan udah biasa. Kalau kita cuma satu kelas, ya kan? Kita cuma punya satu kelas, itu udah biasa. Tapi kalau kita punya 2 kelas, itu beda. Itu cara pemanggilannya beda. Nah, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Masih rada muter-muter, nanti nyoba dulu kayaknya Pak. Mungkin harus dicoba sendiri nanti. Oke, boleh dicoba sendiri. Besok di praktikum nanti saya kasih kasih materi untuk apa? Nested class. Diakses pas praktikum aja nanti. Apa itu static class, apa itu outer class, kayak gitu. Ini nested class, ya contohnya tadi nested classnya sama juga sini. Ada outer class, nested static class, ya, kemudian di bawahnya ada non static nested class atau kita sebut sebagai inner class. Kayak gitu. Ini cara pemanggilannya. Ada pertanyaan? Mungkin dari saya belum Pak. Harus nyoba lain? dulu. Gimana? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Oke. Kalau belum tuh berarti tak anggap bisa ya. Jadi nanti kalau tak kasih tugas, yo, kudu bisa. Nanti kalau udah mentok baru tanya kayaknya Pak. Ya nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Artinya jangan sampai kalian tuh ketinggalan ya, istilahnya. Kalau nggak tahu ya langsung aja tanya. Kalau misalkan malu di grup atau malu di VidCon, jadi japri. Jadi masih ada banyak cara sih untuk kalian untuk memahami materi. Kalau memang belum bisa paham pada saat VidCon, ya nanti lihat rekamannya. Kalau misalkan masih belum bisa paham lagi, ya udah tanya langsung aja, ya japri boleh, nggak apa-apa. Oke gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat ya, entah VidCon atau enggak nanti saya kasih tahu, saya kabari ya. Terima kasih udah pada datang semuanya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak.